Halo, selamat siang para pendengar. Selamat datang dalam program Wacana Kebangsaan. Hari ini kita akan membedah sebuah konsep fundamental yang menjadi pilar berdirinya negara ini, yaitu nilai rela berkorban demi bangsa dan negara. Telah hadir bersama saya Bapak Umam untuk mendiskusikan apakah konsep ini masih relevan di tengah arus globalisasi dan individualisme yang kian menguat. Selamat siang Pak Umam, apakah sehat? Selamat siang. Terima kasih telah mengundang saya. Ini adalah topik yang sangat relevan untuk didiskusikan kembali, terutama dalam mengontekstualisasikan semangat patriotisme bagi generasi masa kini. Baik, terima kasih Bapak Umam. Jika kita menilik sejarah, terminologi rela berkorban itu seringkali diasosiasikan dengan perjuangan fisik seperti perang di medan laga dan sebagainya. Namun dalam konteks stabilitas nasional saat ini, bagaimanakah kita mendefinisikan bentuk pengorbanan yang paling esensial sesuai dengan anak muda lah istilahnya? Secara substansial, rela berkorban adalah kesediaan individu untuk mengutamakan kepentingan kolektif atau kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan. Di era kontemporer, manifestasinya telah bertransformasi. Pengorbanan tidak lagi melulu soal nyawa, melainkan dedikasi waktu, tenaga, pemikiran, bahkan integritas. Sebagai contoh, seorang aparatur sipil yang teguh menolak praktik gratifikasi demi menjaga marwah institusi negara adalah bentuk nyata dari pengabdian dan pengorbanan terhadap prinsip keadilan. Baik Bapak. Namun muncul sebuah diskursus di tengah masyarakat mengenai timbal balik nih Pak. Banyak yang bertanya mengapa kita harus berkorban jika hak-hak kita atau hak dasar kita belum terpenuhi secara optimal oleh negara. Bagaimana Bapak menanggapi pertanyaan seperti itu? Skeptisisme tersebut adalah hal yang wajar dalam dinamika demokrasi. Namun, kita harus memahami bahwa hubungan antara warga negara dan negara bersifat organik. Rela berkorban bukanlah sebuah transaksi dagang, melainkan bentuk investasi sosial. Jika setiap individu menunggu negara menjadi sempurna sebelum mereka berkontribusi, maka kemajuan nasional akan stagnan. Pengorbanan di sini justru berfungsi sebagai katalisator untuk perbaikan sistem itu sendiri. Oke, menarik sekali Bapak. Artinya kepatuhan terhadap hukum, pembayaran pajak tepat waktu, serta partisipasi aktif ya Pak dalam pembangunan ekonomi juga merupakan bentuk pengorbanan demi kedaulatan negara. Jadi tidak harus selalu melalui perjuangan fisik ya Pak. Tepat sekali. Bahkan dalam skala yang lebih luas, upaya kita untuk menyaring informasi agar tidak terjadi disintegrasi bangsa di ruang digital adalah bentuk bela negara. Rela berkorban adalah tentang kesadaran bahwa eksistensi pribadi kita sangat bergantung pada tegaknya kedaulatan bangsa. Oke, terima kasih jawabannya Pak. Mungkin sebagai penutup diskusi pada sesi ini, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada generasi muda terkait nilai pengabdian atau rela berkorban demi bangsa dan negara? Sikat saja, jangan biarkan kekurangan pada sistem memadamkan semangat pengabdian kita. Sebaliknya, jadikan dedikasi dan kejujuran kita sebagai alat untuk memperbaiki kekurangan tersebut. Rela berkorban adalah manifestasi tertinggi dari rasa memiliki terhadap tanah air. Baik. Terima kasih Pak Umam atas pemaparannya yang sangat mencerahkan. Mungkin untuk saat ini itu saja sesi pertama dari diskusi kita. Tetaplah bersama kami di Wacana Kebangsaan. Terima kasih.